Di dunia yang terus berputar ini, ada satu sosok yang diam-diam menahan perih, mengumpulkan serpihan mimpi yang pernah ia kubur sendiri. Bukan karena dia tak punya harapan, tapi karena dia memilih untuk menjadi harapan bagi keluarganya. Namanya Rina, seorang wanita sederhana, yang sejak usia 18 tahun, memanggul beban hidup lebih dari yang seharusnya ia tanggung. Rina adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya dulu bekerja di sebuah pabrik, tapi sebuah kecelakaan kerja menghentikan segalanya. Ayahnya harus di-PHK karena tak lagi mampu bekerja. Tubuhnya yang dulu kuat, kini hanya bisa terbaring, penuh luka, dan hanya terdiam. Ibunya hanyalah seorang buruh cuci. Setiap hari membawa keranjang baju dari rumah ke rumah, demi beberapa lembar rupiah untuk sekadar membeli beras. Dan Rina, tanpa banyak pilihan, terpaksa tumbuh dewasa sebelum waktunya. Usia 18 tahun, saat teman-teman sebayanya sibuk memilih jurusan kuliah, Rina memilih mencari pekerjaan. Siang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket, malam menjadi penjaga warung kopi 24 jam. Kadang hanya tidur 3 jam sehari, kadang tidak tidur sama sekali. Semua uang yang dia hasilkan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk biaya sekolah adik-adiknya, untuk makan keluarganya, untuk membeli obat ayahnya, untuk mengganti tangan ibunya yang sudah terlalu kasar karena deterjen. Rina pernah ingin kuliah, tapi dia menulis mimpinya di selembar kertas, lalu menyelipkannya di bawah bantal, seolah berharap semesta membacanya diam-diam, karena dia sendiri tak sempat meminta. Dia pernah ingin beli sepatu bagus, tapi dia malah membeli seragam sekolah untuk adiknya. Dia sering menangis diam-diam di kamar mandi, karena tubuhnya terlalu lelah, tapi harus tetap kuat. Rina hanya berharap bahwa cintanya yang diam, pengorbanannya yang tulus, suatu hari bisa dihargai. Walau hanya dengan pelukan, walau hanya dengan satu kata, terima kasih. Karena di dunia ini, ada luka-luka yang tidak terlihat, tapi terasa sampai ke jiwa. Ada hati yang lelah, tapi tetap memberi. Ada cinta yang begitu sunyi, tapi begitu dalam. Hidup Rina dulunya sederhana, tapi bahagia. Lahir sebagai anak pertama dari 4 bersaudara, ia tumbuh di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ayahnya seorang pekerja pabrik kayu, seorang pria sederhana dengan tangan kasar karena bekerja sejak subuh hingga senja. Ibunya, seorang ibu rumah tangga, yang terkadang mencuci baju tetangga demi menambah uang belanja. Meski tak pernah punya banyak, Rina tumbuh dengan cinta. Mereka makan seadanya, tapi selalu bersama. Tertawa saat hujan turun karena rumah bocor, atau saling memeluk ketika listrik mati dan lampu minyak menyala. Saat kecil, Rina sering tidur di pangkuan ibunya sambil mendengar kisah dongeng. Kadang ia bermimpi menjadi guru, kadang menjadi perawat. Tapi yang pasti, Rina percaya bahwa dunia ini penuh harapan. Tapi semuanya berubah, hanya dalam satu sore. Hari itu, Rina berumur 17 tahun. Sebuah telepon dari rumah sakit mengubah hidup keluarganya. Ayahnya mengalami kecelakaan kerja. Kakinya tertimpa balok besar, menyebabkan kerusakan saraf permanen. Ayahnya tak bisa berjalan dan tak bisa kembali bekerja. Pihak pabrik memberinya pesangon seadanya, lalu lepas tangan. Tangisan ibu malam itu menggema dalam sunyi. Rina duduk di pojok kamar, memeluk lututnya. Ia tahu, sejak malam itu, ia bukan lagi anak biasa. Ia harus menggantikan posisi ayah. Rina menjadi tulang punggung keluarga. Rina tak sempat menyelesaikan sekolahnya. Ia berhenti di kelas 12. Sementara teman-temannya sibuk mempersiapkan ujian nasional, Rina sibuk mencari lowongan pekerjaan. Ia bekerja apa saja. Pernah jadi pelayan warteg,
kasir minimarket, bahkan jaga warung kopi hingga dini hari. Tubuhnya kurus, matanya lelah, tapi ia terus tersenyum karena adik-adiknya masih sekolah. Semua uang yang ia dapat tak pernah ia simpan untuk diri sendiri. Ia bayar uang sekolah, beli buku, seragam, sepatu. Ia bantu ibunya bayar listrik. Ia beli popok ayahnya. Pernah suatu hari, Rina demam tinggi. Badannya menggigil. Tapi ia tetap berangkat kerja. Ia bilang pada ibunya bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia harus tetap bekerja untuk membeli beras. Setiap malam Rina habiskan sendirian di warung kopi. Pelanggan datang dan pergi. Sambil membersihkan meja, ia memikirkan biaya les adiknya. Kadang, ia menghitung recehan di saku, berharap cukup untuk belanja esok pagi. Di kamar kecil kontrakan mereka, Rina tidur di lantai, memberi kasur tipis untuk ayah dan ibunya. Kadang ia bangun jam 3 pagi, bantu ibunya mencuci baju tetangga sebelum dia bekerja. Sampai suatu malam, ia menulis surat kecil dan diselipkan di bawah bantal. Tuhan, kalau boleh minta, aku ingin 1 hari saja untuk tidur tanpa beban. Tahun demi tahun berlalu. Rina tidak pernah berhenti. Adik-adiknya tumbuh, lulus sekolah. Beberapa mulai bekerja. Ada yang kuliah, karena Rina gigih mencari beasiswa untuk mereka. Ia tak pernah beli baju baru untuk dirinya sendiri. Dia tak pernah liburan, tak punya HP bagus, tak punya waktu untuk cinta. Semua fokusnya hanya untuk keluarganya. Ketika adiknya pertama menikah, Rinalah yang membiayai sewa gedung kecil. Saat adik keduanya wisuda, Rina datang dengan kemeja lama, duduk di barisan paling belakang, menangis diam-diam melihat adiknya dipanggil ke atas panggung. Tapi tak ada yang tahu. Saat semua orang merayakan, Rina hanya duduk sendirian di kamar, makan mie instan, memeluk kakinya sendiri. Sambil bertanya, apa aku cukup berarti? Adik-adiknya satu persatu menikah, punya keluarga, punya rumah. Mereka sesekali menelepon, tapi jarang datang. Sibuk dengan anak, pekerjaan, dan kehidupan baru mereka. Rina tetap tinggal di rumah tua itu, merawat ayah dan ibu yang semakin renta. Ia tetap bekerja, walau kini sakit lambung dan pegal sendi sering menyerangnya. Hari raya pun ia lewati sendirian. Meja makan hanya terisi 3 piring, untuk dirinya, ibu, dan ayah. Adik-adiknya sibuk dengan mertuanya. Kadang lupa mengirim kabar. Kadang lupa bahwa di sudut rumah tua itu, ada seseorang yang dulu menukar hidupnya demi mereka. Rina tidak pernah marah. Ia tidak pernah mengeluh. Tapi malam-malamnya penuh diam. Penuh tangis yang ditahan. Ia mulai menulis di buku kecilnya, catatan harian yang tak pernah dibaca siapapun. Salah satu catatan dalam buku kecilnya berisi, "Hari ini ibu sakit, aku harus izin kerja. Tapi kata bos, kalau aku izin lagi, aku bisa dipecat. Aku bingung, tapi ya sudahlah. Nanti Tuhan bantukan." Catatan kecil lainnya. Adikku yang paling kecil hari ini ulang tahun. Dia tidak ingat aku, tapi aku tetap doakan dia bahagia. Dan catatan kecil lainnya lagi. Kadang aku iri, melihat orang lain diantar pulang oleh suaminya, disambut anak kecil yang berlari. Tapi ya sudahlah, mungkin hidupku memang untuk memberi, bukan menerima. Pada ulang tahunnya yang ke-35, tidak ada satupun yang mengucapkan. Tak ada pesan, tak ada kue, tak ada pelukan. Ia duduk di halaman rumah, menatap langit malam. Satu-satunya hadiah yang ia dapat adalah hujan. Di hatinya yang lelah, ia berbisik, "Tuhan, aku lelah, tapi aku tahu
Hidup ini bukan tentang bahagia untukku. Mungkin aku memang ditakdirkan hanya untuk menjadi jembatan. Aku tidak akan marah, aku hanya ingin satu hal. Jangan biarkan aku dilupakan sepenuhnya. Lucunya, saat keluarga besar berkumpul, adik-adiknya sering bercerita tentang pencapaian mereka. Tapi nama Rina jarang disebut. Padahal, tanpa Rina, mereka takkan pernah ada di titik itu. Tak ada yang tahu bahwa tangan kasar Rina lah yang membayar biaya sekolah mereka. Tak ada yang tahu bahwa setiap luka di tubuhnya adalah pengorbanan diam yang tak pernah minta untuk dibalas. Rina mungkin hanya satu dari ribuan sosok kakak di dunia ini. Mereka yang memilih untuk tidak menikah demi adik, yang rela bekerja siang malam demi biaya sekolah, yang menahan lapar agar orang rumah bisa makan. Mereka tak pernah minta dibalas. Tapi, apakah salah jika mereka berharap untuk dipeluk, untuk dihargai dan disayangi? Jika kamu punya kakak seperti Rina, datangilah dia, peluk dia, ucapkan terima kasih. Jangan tunggu nanti. Jangan biarkan penyesalan jadi satu-satunya hal yang tersisa. Karena cinta paling tulus adalah cinta yang tak meminta apapun kembali. Dan di dunia ini, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dilupakan oleh orang yang dulu kamu lindungi dengan seluruh jiwamu. Berikut adalah makna mendalam dan pelajaran hidup yang bisa diambil dari kisah Rina, seorang kakak yang mengorbankan seluruh hidupnya demi keluarga, namun akhirnya dilupakan. Satu, cinta yang tulus tidak selalu dihargai. Rina menunjukkan bahwa cinta sejati adalah pengorbanan diam yang dilakukan setiap hari. Namun sayangnya, dunia seringkali tidak berpihak kepada siapa yang diam-diam berkorban. Jadi, berilah perhatian dan sayang kepada orang yang rela memberikan segalanya untukmu. Mereka yang paling diam, seringkali yang paling dalam cintanya. 2. Tidak semua kebaikan akan dibalas oleh manusia. Rina memberi tanpa mengharap kembali, tapi kebaikannya tidak diingat, dan ini menyakitkan. Jadi, jika kamu berbuat baik, jangan hanya berharap balasan dari manusia, sebab kadang balasan itu tak pernah datang dari arah yang kamu harapkan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah buta. 3. Orang yang mengorbankan diri sendiri, seringkali yang paling kesepian. Semakin Rina memberi, semakin ia dilupakan. Karena orang-orang terbiasa menerima, tapi jarang mengingat siapa yang memberi. Jadi, jangan biarkan mereka yang telah berjuang untukmu merasa sendiri. Luangkan waktu. Tunjukkan perhatian. Jangan sampai mereka pergi dengan hati yang hampa. 4. Hidup adalah pilihan. Tapi jangan lupakan diri sendiri. Rina memilih keluarganya dan mengubur semua impiannya. Tapi pengorbanan yang terlalu panjang tanpa ruang untuk mencintai diri, membuatnya hampa. Jadi, mencintai orang lain itu mulia, tapi mencintai diri sendiri itu perlu. Jangan lupa hidupmu juga berharga. Kamu juga berhak bahagia. 5. Tuhan tidak pernah lupa. Meskipun dunia melupakan Rina, Tuhan tidak. Setiap air mata yang jatuh tanpa suara, setiap malam yang ia lewati dengan lelah, semuanya tercatat oleh langit. Jika kamu pernah merasa lelah, tidak dihargai, atau dilupakan, ingatlah, Tuhan melihat. Dan Tuhan tahu siapa yang benar-benar tulus. Balasannya jauh lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan. Hidup tidak selalu adil bagi mereka yang memberi. Seperti Rina, yang memilih jadi pelita dalam gelap, tapi justru dilupakan saat terang datang. Tapi meski dunia tak melihat, yakinlah pengorbanan seperti itu selalu diingat oleh langit. Kalau hari ini kamu masih punya kakak, atau siapapun yang pernah berkorban untukmu, tolong, jangan tunggu waktu. Peluk mereka. Telepon mereka. Katakan bahwa mereka berharga, sebelum semuanya hanya tinggal kenangan.
Dan untuk kamu yang mungkin merasa seperti Rina, tetaplah kuat. Meski tidak semua orang tahu perjuanganmu, percayalah, Tuhan tahu, dan Tuhan tidak pernah diam. Apakah Rina salah? Rina tidak salah karena ia memilih menjadi cahaya di tengah gelap. Ia tidak salah karena ia mengorbankan dirinya demi keluarga. Ia tidak salah karena ia mencintai dengan cara yang paling sunyi dan tulus, memberi tanpa berharap kembali. Rina memilih jalan yang mungkin tak dipilih banyak orang. Jalan penuh luka, jalan yang menuntut air mata dan kesepian. Tapi itu tidak membuatnya salah. Yang salah adalah dunia yang seringkali mengabaikan mereka yang paling banyak berkorban. Yang salah adalah orang-orang yang terlalu cepat melupakan dan terlalu lambat menghargai. Tapi, di balik semua itu, Rina juga manusia. Dia punya hati, punya mimpi. Dan ketika ia terus-menerus menyingkirkan kebahagiaannya demi orang lain, ada bagian dari dirinya yang perlahan hilang. Yang harus kita tanyakan adalah, siapa yang ada untuk Rina saat ia jatuh? Siapa yang menguatkan dia saat ia rapuh? Dan siapa yang peduli saat semua sudah mendapat bahagiannya masing-masing? Jika kamu merasa seperti Rina, ingat, kamu tidak salah, tapi kamu juga berhak untuk bahagia. Berhenti sejenak bukan berarti egois. Merawat dirimu sendiri bukan berarti melupakan mereka. Karena cinta yang sehat bukan tentang mengorbankan segalanya, tapi juga memberi ruang untuk dirimu tumbuh. Rina tidak salah, tapi dunia dan mereka yang melupakan bahwa pahlawan tidak selalu berseragam. Kadang dia ada di dapur yang sunyi, di hal tebus yang sepi, atau di balik tubuh lelah yang diam-diam mendoakan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Sebenarnya Rina tidak melupakan dirinya. Dia punya impian, dia punya keinginan, dan dia ingin bahagia. Tapi setiap kali ia ingin memikirkan dirinya sendiri, muncul wajah adik-adiknya. Wajah ibu yang lelah, wajah ayah yang lumpuh harapan. Dan seperti banyak perempuan kuat lainnya, Rina memilih diam. Tapi hari berganti tahun. Tahun berubah menjadi dekade. Dan tanpa sadar, nanti itu tak pernah datang. Karena yang ia pikirkan terus-menerus adalah mereka, bukan dirinya. Tapi benarkah itu pilihan? Atau satu-satunya jalan yang harus dia lewati? Rina lahir sebagai anak pertama. Dan di banyak keluarga sederhana, anak pertama bukan sekadar anak. Dia adalah penyangga, penopang, pengganti harapan yang patah. Dia bukan cuma anak sulung. Dia adalah ibu kedua, ayah pengganti, dan penjaga rumah. Dia memikul beban yang kadang tak pernah ia minta. Tapi ia terima, karena cinta. Sayangnya, cinta yang tidak dibarengi kesadaran diri bisa menjadikan seseorang tahanan dari pengorbanannya sendiri. Rina tidak salah, tapi dia terjebak dalam cinta yang berat sebelah. Cinta yang menuntut dia menghapus dirinya sendiri demi menjaga semua orang tetap utuh. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa cinta tidak seharusnya membuat kita hancur. Kita bisa mencintai orang lain, tapi tetap menyisakan ruang untuk mencintai diri sendiri. Kita bisa mengorbankan sebagian dari waktu, tenaga, dan mimpi, tapi bukan mengorbankan semuanya sampai tidak tersisa apa-apa. Karena kalau kita hancur, siapa lagi yang bisa menopang semua yang kita cintai? Rina adalah pelajaran tentang cinta yang besar, tapi juga pengingat bahwa kamu tak bisa menuang dari gelas yang kosong. Cintailah orang lain, tapi jangan pernah berhenti mencintai dirimu sendiri. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami sebarkan. Klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah mengenal seseorang seperti Rina,
Atau mungkin kamu sendiri sedang menjalaninya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Karena di channel ini, setiap cerita bukan sekadar cerita, tapi cermin untuk jiwa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Tuhan membalas setiap kebaikanmu, lebih indah dari yang pernah kamu beri.